Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya yang berada di ujung barat Indonesia sampai di ujung timur Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Musalif, mahasiswa hukum Universitas Esa Unggul, Kampus Citra Raya, dengan nomor induk mahasiswa 202004011103. Dalam kesempatan ini saya akan membuat tugas UAS PKN perihal pertahanan negara. Mari kita simak tentang pertahanan negara berikut ini. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan sebuah pasukan gabungan sipil dan militer diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayah, perlindungan orang, dan menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan negara dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan, dan di beberapa negara, misalnya Jepang, Angkatan Bela Diri. Komponen utama dalam pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Musalif, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul, Kampus Citra Raya. Izin mewawancarai Bapak sebagai narasumber dari saya. Sebenarnya nama Bapak siapa ya kalau boleh tahu? Anggra itu. Baik, langsung aja Pak ke pertanyaannya. Yang pertama, apa sih pertahanan negara itu Pak? Pertahanan negara itu kalau menurut saya adalah suatu sistem yang dimana kita itu mempertahankan negara dari kayak ancaman-ancaman dari luar, kayak terorisme, terus kayak orang-orang yang radikal, termasuk juga dari kayak orang-orang dalam negeri sendiri tapi yang mempunyai sifat atau perilaku anarkis yang mengganggu masyarakat, mengancam negara, dan juga mengancam kenyamanan terhadap kelangsungan dalam melakukan kegiatan setiap hari. Itu kalau menurut saya keamanan itu adalah suatu protek untuk negara. Menurut saya begitu. Lalu bentuk pertahanan negara dalam masyarakat itu seperti apa ya Pak? Untuk pertahanan negara Dalam masyarakat. Iya. Untuk pertahanan negara dalam masyarakat ya seperti kita ini kan ada 3 pilar, kayak dari ada TNI Polri, Satpol PP, dan yang lainnya. Nah itu kayak bentuk dimana kita ini sebagai petugas keamanan, menjaga keamanan masyarakat, juga keamanan negara dari ancaman-ancaman dari luar maupun juga dari dalam. Yang ketiga Pak, apa saja Pak yang ancaman yang bisa merusak pertahanan negara itu? Ancaman yang bisa merusak pertahanan negara yang paling fatal sih adalah teroris sih. Kalau menurut saya teroris, karena dia itu adalah jaringan yang dimana khusus untuk mengguncangkan ataupun khusus untuk kayak melemahkan sistem negara itu, sistem keamanan negara itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsungnya itu gimana? Seperti kayak bom, seperti kayak penyerangan-penyerangan yang orang-orang ada di umum, dan juga
Kalau yang secara tidak langsung mungkin kayak ini ya, kayak radikal, kayak semacam itulah. Jadi menurut saya paling bahaya adalah terorisme. Terorisme ya. Hmm. Yang keempat Pak nih, di masa pandemi, sekarang kan lagi masa pandemi nih Pak ya. Di masa pandemi cara apa yang dilakukan untuk menjaga pertahanan negara Pak? Di masa pandemi dalam jaga pertahanan negara ya. Kalau dari kami sih, dari kami selaku tugas keamanan negara, kami biasanya yang pertama membatasi yang namanya tingkat keramaian, tingkat aktivitas masyarakat pada umumnya, terutama baik di tempat-tempat hiburan maupun di tempat-tempat kayak ya yang biasa pada umumnya kayak mall atau apa, itu harus kami batasi. Dan yang kedua, mungkin kami juga melakukan yang namanya selalu body system di mana kita selalu bertugas tidak mana satu personil satu orang, minimal 2 orang. Nah itu juga untuk pertahanan negara. Kalau untuk pertahanan negara kayak dari seperti apa pelabuhan atau kayak dari mana, itu mungkin kami bisa lebih membatasi kayak orang-orang dari luar negeri, dari luar negara kita masuk ke dalam negara kita tuh lebih dibatasi lagi. Jadinya lebih menjaga keamanan, baik secara keamanan negara maupun juga keamanan dalam masyarakat kita sendiri gitu, untuk kesehatannya. Yang kelima nih Pak, pandangan pada pertahanan negara saat ini gimana Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya, pandangan saya sih udah bagus dan semuanya sudah tersusun dengan baik ya, karena sekarang secara struktural kita juga udah melakukan upaya-upaya untuk memberikan yang terbaik untuk keamanan negara kita. Terutama juga kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan untuk melakukan upaya di mana agar masyarakat kita ini dalam kondisi pandemi seperti ini tetap aman dan juga tetap bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya, tetapi juga tidak memungkiri bahwa kita tetap harus self defense masing-masing, dalam arti menjaga diri masing-masing untuk keamanan dan juga kesehatan, juga keselamatan diri masing-masing. Jadi kita di sini saling bahu membahu membantu untuk terwujudnya suatu tujuan yang kita impikan, yaitu dimana kita pengen lah kayak dulu lagi kembali kan, karena pandemi ini biar balik lagi ke dulu ya, kita sama-sama kerjasama lah menjaga kesehatannya, menjaga setiap aktivitasnya agar selalu melakukan protokol kesehatan, dan juga agar selalu yang namanya menjaga kebersihannya lah intinya. Menurut saya udah bagus banget sih, terutama dari TNI Polri dan juga Satpol PP dan juga yang lain-lainnya dalam kerjanya dan juga dalam sinergitasnya dalam untuk mahasiswa. Udah cukup bagus menurut saya. Baik Pak, terima kasih atas narasumber kita. Mungkin itu aja Pak ya yang kita tanyakan. Sekurang lebihnya begitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nur Musa Alif, mahasiswa hukum Universitas Unggul Kampus Citaraya. Izin mewawancari Bapak sebagai narasumber dari tugas saya. Sebelumnya nama Bapak siapa ya kalau boleh tahu? Nama saya Kapten Jitu Arman Sinaga. Dari Satuan TNI Angkatan Darat Pak ya? Ya. Baik, langsung ke pertanyaan aja Pak. Yang pertama, apa yang dimaksud pertahanan negara Pak? Pertahanan negara adalah suatu usaha, kegiatan, tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, baik itu secara bekerja baik dalam perekonomian, sosial maupun budaya, untuk dapat mempertahankan stabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Pak. Lalu yang pertanyaan kedua Pak, di masa pandemi ini
seperti bentuk pertahanan apa yang dilakukan negara, Pak? Bentuk pertahanan yang dilakukan adalah memonitor harga-harga kebutuhan sembako, kemudian melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait masalah virus agar tidak terjangkit kepada orang-orang baru, kemudian tidak timbulnya klaster-klaster baru kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, Pak, hal apa yang bisa menguatkan integritas pertahanan negara, Pak? Hal-hal yang dilakukan seperti kita maupun mahasiswa adalah melakukan mengikuti perkembangan teknologi dengan penerapan ilmu pengetahuan ataupun IT, cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, kemudian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu Pak, yang keempat, pandangan Bapak pada pertahanan negara saat ini bagaimana, Pak? Pandangan saya terhadap negara sudah cukup bagus. Kita harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa yang sudah digariskan oleh undang-undang. Kita hanya mengikuti, dan pesan saya kepada mahasiswa, kita harus yakin, mempunyai genggaman bahwa generasi milenial ini adalah generasi penerus kita, dan kita siap menjadi pemimpin dan pimpinan bangsa dan negara, sehingga kita yakin bahwa kitalah penerus untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh ya, baik Pak. Jadi kesimpulannya, sebisa mungkin kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan kedaulatan Indonesia, Pak ya. Betul. Lalu memajukan kesejahteraan di berbagai bidang, Pak ya. Iya. Baik Pak, terima kasih. Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah menjadi narasumber dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, jadi berikut adalah seputar perihal pertahanan negara. Apalagi di masa pandemi ini, kesimpulannya adalah pertahanan negara merupakan suatu bentuk atau sistem yang dibentuk oleh negara untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, maupun itu dari ancaman teroris, ataupun dari luar negeri, ataupun dari dalam negeri, ancaman-ancaman yang lain yang bisa merusak pertahanan dan kedaulatan negara. Jadi pertahanan negara merupakan suatu hal yang sangat penting di suatu negara. Nah, bentuk-bentuk negara itu, suatu hal yang bisa menghancurkan pertahanan negara merupakan adalah ketidakstabilannya ataupun provokasi dari masyarakat ataupun luar yang membuat masyarakat dari suatu negara itu bertengkar ataupun berkelahi sehingga bisa menghancurkan pertahanan negara. Dan yang paling fatal ini adalah teroris. Kesimpulannya adalah teroris bisa saja merusak pertahanan negara. Nah, bentuk pertahanan negara yang bisa mempertahankan integritas negara ini merupakan salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka persatuan negara di Republik Indonesia ini bisa terus bersatu dan tidak adanya kehancuran dari pertahanan negara. Nah, pertahanan negara dijaga oleh dua pilar yang paling utama, yaitu TNI dan Polri. TNI dan Polri adalah dua pilar ataupun dua instansi yang sangat berperan penting untuk menjaga pertahanan negara. Dengan adanya dua ini, pertahanan negara bisa menjadi stabil dan pertahanan negara tidak mudah untuk dihancurkan. Nah, di era pandemi, bentuk pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI Polri adalah salah satunya adalah dengan menjaga kestabilan harga-harga bahan-bahan pokok agar tidak naik ataupun tidak turun drastis. Yang kedua adalah salah satu yang paling utama di era pandemi ini adalah dengan mengajak semua masyarakat agar melakukan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Oke teman-teman, begitu saja kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang saya jelaskan. Semoga
harapan saya sebagai mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Citaraya adalah semoga pertahanan negara ini selalu kuat, selalu bersatu dan tidak mudah dihancurkan. Semoga pertahanan negara Indonesia terus berkuat dan tidak mudah dihancurkan. Mari kita junjung tinggi kesatuan negara. Hidup Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Nur Musa Alif, mahasiswa hukum Universitas Esa Unggul Kampus Citaraya, unjuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.